Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Eli Agustina, CGP Angkatan 6 dari Lampung Utara. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sekolah itu apa sih sebenarnya? Ini merupakan demonstrasi kontekstual dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya sekolah ini untuk apa sih? Pernahkah hal ini menjadi pertanyaan di benak kalian? Belasan mata pelajaran harus dilahap oleh siswa setiap minggunya. Bahkan banyak di antara mereka mengeluh stres, bosan, dan sangat terpaksa menjalani masa sekolah mereka. Selama ini pendidikan kita masih mengadopsi pendidikan zaman kolonial, mulai dari materi ajar, model pembelajaran, bahkan sampai posisi duduk, semua masih mengadopsi zaman kolonial. Padahal dahulu penjajah membuat sekolah tidak lain adalah untuk kepentingan mereka sendiri, karena mereka butuh tenaga kerja yang murah. Untuk itulah mereka mendirikan sekolah-sekolah di negara-negara jajahannya. Namun sayangnya, justru selama 70 tahun lebih kita merdeka, model kurikulum penjajah seperti inilah yang masih kita adopsi. Dengan demikian, banyak tujuan pendidikan yang tidak kunjung tercapai. Sedangkan realita hari ini, jika indikator negara maju dapat dilihat dari kemampuan lulusan akademiknya dalam membuka lapangan kerja, maka sayangnya hal ini belum menjadi mindset atau dasar berpikir bagi pendidikan kita. Bahkan di sekolah kita diajarkan materi membuat surat lamaran pekerjaan. Dengan kata lain, mental yang akan dibentuk dari sekolah adalah mental pekerja. Di sisi lain, lulusan Indonesia baru mampu menjangkau angka 2% dalam urusan membuka lapangan kerja. Padahal idealnya untuk dikatakan sebagai negara maju, harus ada 4% dari lulusan Indonesia yang bisa membuka lapangan kerja. Ini adalah fenomena yang harus kita ubah haluannya. Dengan apa? Dengan mengubah paradigma berpikir tentang untuk apa kita sekolah. Dulu, karena terbelenggu dalam pusaran tirani penjajahan Belanda, menyebabkan Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan secara filosofi sebagai upaya memerdekakan manusia dalam aspek lahiriah, yakni merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, dan batiniah, yakni otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk itulah saat ini kurikulum Merdeka mencoba membuka kembali paradigma berpikir tentang pendidikan melalui filosofi pendidikan dari tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Paulo Freire, yakni tokoh pendidikan dari Brasil. Paulo mengatakan bahwa pendidikan seharusnya bukan cuma penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi proses penyadaran. Dia menyebutnya dengan critical consciousness, yakni bagaimana kita dengan pendidikan bisa menjadi kritis dan juga bisa menafsirkan masalah-masalah dan memahami hubungan sebab akibat dari suatu hal. Freire juga mengatakan bahwa kami akan menulis supaya kamu bisa melihat dunia, bukan cuma membaca kata-kata. Untuk itu, mari bersama kita ubah paradigma pendidikan kita, bahwa pendidikan di sekolah layaknya harus menuntun ke arah kemerdekaan berpikir dan melahirkan insan-insan bahagia dan berakhlak mulia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Salam Guru Penggerak.